Yang masuk di telinga itu bukan cuma sekedar lipan, Mbak, ada bisa juga lintah, bisa semut, ya. Itu biasanya pasien ini kayak kalau yang saya kemarin itu dia tidur di kamar yang lembab. Biasanya lingkungan sekitarnya ya. Jadi bukan karena lipannya iseng gitu. Jadi dia memang tidur misalnya dia tidur itu yang kemarin pasienku dia tidur di kamar yang lembab kan di kamar yang lembab. Udah gitu yang kemarin kemasukan lintah karena dia ini dia pekerja gorong-gorong apa pekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya terima kasih banyak sudah bersedia hadir di sini dan menyempatkan waktunya, terutama untuk narasumber kita yang saya kira ini saya sangat terhormat sekali bisa kedatangan tamu yang super keren. Soalnya beberapa hari lalu ya hari Selasa kita ngobrol juga, ternyata Dr. Helen ini ilmunya sangat luar biasa. Di balik itu beliau juga humble sekali dan ceria. Nanti mungkin kita diskusinya bakal sangat hidup ya. Mudah-mudahan nanti ada yang share juga kasus-kasusnya, kemudian bagaimana cara Dr. Helen menangani kasus-kasus tersebut. Saya yakin Dr. Helen ini banyak sekali pasiennya karena senang dengan cara beliau menangani pasiennya. Tapi sebelum itu, saya akan bacakan dulu CV-nya. Saya tunjukkan ya. Kelihatan? Kelihatan ya. Jadi Dr. Helen ini lulusan kedokterannya di Universitas Samratulangi Manado, kemudian melanjutkan spesialisnya di Fakultas Kedokteran Hasanuddin Makassar, dan juga beliau melanjutkan Master Kesehatan ya MKes itu di Hasanuddin juga Makassar. Kemudian sekarang beliau sangat banyak sekali aktivitasnya, justru karena itu saya sangat terhormat sekali karena beliau masih sempat untuk hadir di antara kita ini. Jadi beliau adalah Ketua Perhimpunan Ahli Ilmu Penyakit THT dan Bedah Kepala dan Leher, maaf, cabang Gorontalo. Jadi kalau kita lihat gelarnya ini SPTHTKL, KL-nya itu Bedah Kepala dan Leher. Kemudian Ketua Komisi Daerah Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian di Gorontalo juga, dan dosen LB ini saya yakin dosen luar biasa. Ya memang tadi di awal juga saya sudah bilang dia itu luar biasa di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Gorontalo. Dan home base-nya pekerjaannya sendiri beliau sebagai dokter di RSUD Profesor Dr. Alwe Sabue. Mudah-mudahan saya benar pengucapannya, Kota Gorontalo, bukan Alu Sabu ya. Oke, mungkin sebelum saya mulai, saya ini kan aturan mainnya. Jadi jika di acara-acara sebelumnya biasanya kita langsung tanya jawab. Nah, Dr. Helen ini beliau lebih prefer untuk menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebetulnya itu presbikusis atau tuli usia lanjut. Tapi hanya sebentar, hanya ada 7 slides ya kalau tidak salah. Kemudian kita bisa langsung tanya jawab. Tanya jawab apa saja. Pokoknya yang semua terkait dengan gangguan pendengaran. Karena saya yakin Dr. Helen tahu banyak hal terkait dengan THT. Karena kita Selasa lalu juga diskusinya bukan hanya terkait presbikusis. Ya, Dr. Helen mungkin ada hal yang ingin disampaikan sebelum mulai atau saya langsung share slides-nya. Silakan. Langsung aja, Pak Boy. Ya. Ya. Next slide atau belum? Nih. Okay. Next slide. Nah ini Pulau Cinta, ayo angkat tangan siapa yang pernah ke Pulau Cinta. Mbak Dini, Mbak Mona harus ke Pulau Cinta ya, Gorontalo. Saya belum, Mbak. Oh ya Pak Boy. Jauh apa dekat dari kota Gorontalo? 3 jam ya. Pak Fauzan udah kan pernah ke situ. Irma tuh belum. Naik ferry dari Gorontalo gitu ya? Iya, dari Bualemon. Enggak, dari tempat saya tuh naik mobil 3 jam. Terus ke Pulau Cintanya tuh 30 menit naik kapal apa? Kapal apa ya itu? Kapal apa tuh ya yang kecil itu? Oh, tongkang bukan? Iya kapal, pokoknya kapal. Okay. Nah ke situ 30 menit. Ketinting Mbak, ketinting. Ketinting? Itu bukannya cari ikan. Langsung lanjut ya. Ya next slide. Oke. Silakan Mbak. Ini aku yang pindah-pindahin emang. Saya yang pindahin, ini udah di. Iya, aku udah bilang next slide. Ini udah di data konkret penurunan. Oh ya.
Ini signal kali ya di sini agak-agak lambat ya. Iya, iya, silakan, nggak apa-apa. Ya ini data konkretnya. Jadi gini, presbikusis itu dia pendengarannya itu menurun kira-kira di usia paling banyak tuh di usia lebih dari 60 tahun. Tapi ada juga sih yang umur 40 tahun itu namanya presbikusis prekok. Jadi dia duluan tuli dibanding yang lain. Di Indonesia itu lumayan banyak. Ini surveinya udah ketuaan ya, 1994. Nanti saya cari yang tahun 2000-an ya. Nah, di Amerika juga seperti itu jumlahnya, lumayan banyak ya. Di antara 60 sampai 70 tahun, lebih banyak lagi di antara apa yang lebih dari 70 tahun usianya. Ya, next slide. Next aja Pak Boya sampai penuh semua ini ya, satu slide aja nih. Ini ya. Ya, ini ya dia presbikusis ini dia mengalami penurunan pendengaran justru di nada yang tinggi. Sehingga pasien ini sulit mendengar suara di telepon. Kan kalau kita menelpon biasanya kan suaranya tinggi ya. Terus di suara yang ramai. Karena dia susah, kalau di suara yang ramai itu dia justru susah mendengar ini orang ngomong apa. Maksudnya nada-nada apa huruf-hurufnya dia malah lebih nggak bisa didengar. Ya, dan makin lama dia akan semakin tidak bisa mendengar di semua frekuensi. Ketambahan lagi dengan suara mendenging atau kita sebut tinnitus itu dia bunyinya nging gitu ya. Oke, next slide berikutnya Pak Boya. Oh ya, tadi itu di yang terakhir ya kalau suara kita lebih kuat lagi dia malah sakit telinganya ya. Oke, slide. Maksudnya suara ditinggikan ini sama nggak dengan Kalau kita suara ngomong keras? digedein gitu loh, wah, Oh, oke. nah, makanya nggak Berteriak boleh ya tuh maksudnya ya. Oke. ngomong nggak boleh ngomong keras sama orang tua. Udah kualat menyakiti telinganya justru karena saraf-sarafnya sakit. Oke. Akibatnya ini akibat dari gangguan pendengaran ya pada orang tua ini. Jadi para lansia itu jadi nggak pede ya, dia suka menyendiri, kesepian, depresi, frustrasi, sering marah dan mudah tersinggung. Dia kalau lihat orang ngomong, dia pikirnya lagi ngomongin dia, gitu kan. Jadi dia mudah sekali tersinggung. Jadi ya orang tuanya kata kemarin dokter Irma, materinya dokter Irma ya kan memang udah yang apalagi demensia yang apa tuh udah mulai sensitif ya Irya. Ketambahan kalau dia udah tuli, ya tambah sensitif lagi dia. Nah, ini yang hati-hati kalau di jalan raya, dia mudah celaka. Kenapa? Dia nggak bisa dengar klakson kan? Karena klakson kan ada tinggi, tutut gitu kan tinggi dia. Dia nggak dengar itu malah kasihan. Ya, slide berikutnya. Udah, Mbak. Ya, ini ya, ini kan cara terjadinya atau kita bilang patomekanismenya, patofisiologinya. Kenapa sih terjadi ya? Karena memang pada usia tua itu lansia itu secara fungsinya, organ-organ anatominya itu sudah mengalami degenerasi atau proses penuaan. Seperti kayak organ-organ di telinga itu, kan telinga itu udah telinga luar, tengah, dalam, itu dia sudah mulai ada gendangnya sudah mulai kaku ya tidak elastis lagi ya dia sudah semakin tebal sehingga ada fungsi-fungsi di dalam itu ada ya anatominya membran basilar itu di dalam telinga dalam itu dia semakin menebal waduh fungsi-fungsi sel di dalam telinga juga itu mulai berkurang dan ya tentunya saraf yang menghantarkan bunyi dari saraf pendengaran ke otak itu sudah mulai lemah jadi dia slow sampai dengar lambat dia melemah ya. Nah, kejadian ini semakin dipercepat apabila orang ini dia hidup memang di tempat yang bising. Jadi memang sudah terjadi paparan lebih dulu bising sehingga memang sel-sel di dalam telinga dalamnya itu memang sudah rusak ya. Kemudian penyakit diabetes ini juga berkaitan dengan apa ya bahasa awamnya maksudnya karena dia penyakit gula tuh jadi aliran darahnya tuh ke organ-organ itu melambat. Hipertensi juga seperti itu ya hal-hal jadi ada peningkatan tekanan tensi itu membuat pembuluh darah yang mengarah ke situ itu menjadi rusak. Nah ini ototoksik ya konsumsi obat-obatan makanya saya bilang sama pasien jangan sembarang minum obat-obatan karena
Kalau kita minum obat-obatan yang ya biasanya sebenarnya gini, obat-obat yang bisa membuat telinga jadi rusak itu obat-obat anti TBC ya. Ini ada Dokter Fauzan nih, ini dia farmasi dia nih, ya Pak. Ini itu apa obat-obat anti TBC itu obat-obat yang biasa orang TBC minum itu bisa merusak pendengaran. Terus polusi kimia ya itu kan memang ini ya apa polusi itu kan memang di mana-mana merusak semua, bukan cuma telinga doang ya. Terus diet yang tidak sesuai ini misalnya ya itu ya, ini mungkin berkaitan sama hipertensinya, diabetesnya, jadi mungkin harus dijaga betul. Ya kayak demensia yang kemarin itu ya, betul-betul makanan harus dijaga. Cuma ya selama tidak berlebihan ya Bismillah, mudah-mudahan tidak membawa hal yang mudarat buat kita. Ya, next slide. Slide berikutnya Pak Boya. Udah saya klik. Oh iya, ini lambat nyampe ke Gorontalo ini. Kayak muter-muter dulu ya. Muter dulu ke Amerika, kemana dulu dia nih baru nyampe ke sini. Ya, apa obatnya untuk orang-orang presbikusis? Nggak ada obatnya. Jadi pasien-pasien yang mengalami gangguan pendengaran pada usia lanjut, itu hanya bisa dibantu dengan alat bantu dengar, kemudian dia belajar lip reading ya, bahasa isyarat ya, gitu. Kemudian ya gizi sehat dan seimbang ini mungkin tidak akan mengembalikan pendengarannya, tapi mungkin dia akan tuli dengan happy gitu loh. Maksudnya dia walaupun udah tuli, tapi dia nggak ada penyakit-penyakit yang tambah berat gitu. Terus nah ini dia keluarga atau siapapun di sekitar dia harus bicara dengan orang tua ini dengan menggunakan suara dengan nada yang rendah, pelan, dan jelas. Makanya kenapa suara laki-laki itu yang saya baca itu malah lebih mudah lebih mudah didengar oleh orang-orang tua ini dibanding suara perempuan yang sedikit melengking. Tapi kan biasanya yang cerewet, yang ngurusin orang tua itu kan anak perempuan ya. Tapi kan anak perempuannya suka, papa nggak dengar suara. Malah dia nggak ada. Begitu. Iya, iya, iya Pak. Ya. Slide. Iya. Next, terima kasih. Oh, udah terima kasih. Iya, demikian presentasi singkat dari saya. Kalau ada yang mau bertanya gangguan pendengaran yang di luar, kan gini, ada 5 gangguan pendengaran. Nggak apa-apa ya Pak Boya kita Silakan ini ya. kita Maksudnya elaborate aja. Ada 5 sebenarnya yang gangguan pendengaran yang yang bisa keadaan yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Pertama, presbikusis usia lanjut ya. Gangguan tuli pada usia lanjut. Yang kedua, kotoran telinga yang kita sebut serumen kalau dokter bilang serumen. Terus yang ketiga, infeksi ya kayak conge. Pasti semua tahu ya conge itu apa? Keluar cairan di telinga itu loh. Nah, terus yang keempat, tuli kongenital. Jadi dia dari bayi sudah tuli karena ibunya mungkin kena torch waktu dia hamil. Yang kelima, tuli karena bising, ya, karena bising. Misalnya dia itu kena petasan tuh berapa desibel dia, toeng, tiba-tiba datang ke praktek udah tuli dia, nggak bisa dengar apa-apa. Tapi itu yang ini ya, yang macam-macam gangguan pendengaran. Ada 5 yang paling ya bikin pasien itu nggak nyaman. Presbikusis ini memang paling nggak nyaman karena apa? Orang tua udah sensitif ya. Iya. Nah, Dr. Helen, Nah, kalau misalkan ini kan tadi kan satuan untuk kebisingan kan desibel. Berapa sih yang harus kita yang tolerable untuk kita berapa desibel itu? sebenarnya kalau sebentar aku baca dulu ya. Ntar aku salah, soalnya ini angka. Silakan. Itu gangguan dia memang begini ya, kayak gini. Kalau ada beberapa yang bisa ditoleransi, ada yang enggak. Sebentar ya Pak Boya. Itu ada Silakan. temanku nanya di chat. Iya, silakan. Sebentar. Nanti akan saya izinkan. Nah. Sebentar. Itu hati-hati juga yang kerja di bandara tuh.
Kenapa mereka suka nggak pakai itu earplug? Earplug ya. Nah. Mm-mm. Sambil nunggu Mbak Helen, kalau misalkan ada yang bertanya, silakan tulis dulu di chat. Saya mau bertanya, nanti akan saya izinkan. Ya. Oh iya. Nih, gini ya. Soalnya ini angkanya banyak. Oh Aku gitu. nggak hafal. Ya, ya silakan, nggak apa-apa. Jadi gini loh. Intensitas yang 80 desibel, Nah, sebenarnya dia kayak ada kemarin di buku itu ada gambar-gambarnya. Ini kok nggak ada gambar ya buku baru ini parah. Ada yang sebenarnya kalau yang dia 80 desibel, kalau sudah bisa pajanan 24 jam itu bisa ya. Dia cuma bisa di 24 jam. Kalau lebih dari itu nggak bisa. Oh jadi gini. Jadi kita maksudnya masih organ korti, misalnya telinga dalam kita itu akan rusak kalau dia frekuensinya sampai 300 Hz ya atau 600 Hz. Jadi dia berat ininya ya, kerusakannya. Terus kalau bunyi, intensitas bunyi itu kalau yang sudah 115 desibel itu hitungan detik langsung rusak hitungan detik ininya. malah ya, wah berarti Iya, bahaya sekali. karena 115 desibel itu kayak apa ya? Kayak bom kali ya. Apa Hmm. ya contohnya tuh. Tapi ada yang makanya hati-hati sih di bandara itu karena kan mereka terpapar terus dengan bising ya. Hmm. Dulu soalnya saya juga pernah kerja di industri gitu ya. Di industri itu Ah, kadang memang suka ada ini sih apa bagian K3 keselamatan kesehatan sound kerja. level, Mereka yang biasanya ngukur sound mengecek level. juga kayak Mm-mm. gitunya. Sound levelnya. Hmm. Betul. Karena kalau tapi agak-agak ini ya kalau perusahaan itu karena kita nggak bisa masuk sembarang untuk ngetes-ngetes ininya. Nggak Hmm. usah jauh-jauh yang di mall itu loh, yang di mall, Hmm. yang tempat main anak-anak time zone apa segala macam. Itu Ah, kan bising, itu itu sudah kan lewat bising. batas ya. Iya itu bising, itu itu dia lebih lah ya. Maksudnya dia udah mungkin sekitar lebih dari 85-an gitu. Oke. Oke, kita sekarang Ya. ke Mbak atau Ibu Mona. Kalau misalkan mau open mic, silahkan. Jika ada Mbak Mona, pertanyaan, Mbak Mona, Mbak Mona, silakan. Open mic atau mau saya bacakan saja ini? Mbak Mona open mic aja. Mbak Mona mau Kita nanya ngobrol apa? langsung aja sama Dokter Kan Helen. kalau di grup ngaji nggak bisa. Kayaknya malu-malu kali ya, saya bacain aja Mbak ya. Mona lagi nyetrika. Oh, Oke, salah bukan Mbak Mona nyetrika. katanya Dokter Helen, dia tanya tentang membersihkan telinga memakai cotton bud, boleh nggak? Oh gini, itu itu memang dilema ya. Soalnya gini, cotton bud itu sebenarnya diciptakan bukan untuk membersihkan telinga, Mbak Mona. Kita udah cuma udah kebiasaan aja jadi pembersih telinga. Dia tuh sebenarnya untuk membersihkan kayak lipatan-lipatan bayi gitu-gitu. Tapi kalaupun mau dipakai hanya di luar-luar saja kan telinga itu kan nggak ada luar-luarnya tuh ya. Mungkin luar saja karena kalau lebih ke dalam takutnya kotoran yang keras malah lebih terdorong ke dalam, mbaknya lebih tambah nggak bisa dengar karena dia menjadi apa penghalang hantaran bunyi kan. Mm-mm. Jadi mending kalau memang hanya di permukaan-permukaan bisa Mbak. Tapi kalau kalau apa namanya kalau sudah terlalu Betul. masuk ke dalam nggak boleh. Hmm, oke. Ini sekarang ada lagi Pak Ahmad Fauzan mau open mic atau mau saya bacakan saja? Mending open mic deh ya. Silakan. Halo Pak Ahmad Fauzan. Mau open mic atau saya bacakan saja? Saya bacakan deh ya. Jadi ada nggak sih kaitannya dengan penggunaan obat-obatan dalam pengobatan COVID? Yang tentunya kita tahu bahwa untuk penanganan COVID ini polifarmasi katanya. Apakah sudah ada penelitiannya pengaruhnya bagi kesehatan telinga? Terus yang kedua, apakah benar kotoran telinga itu justru baik? Salah satunya menghalangi tumbuhnya jamur. Silakan, Dokter Helen.
Kalau obat-obat obat vaksin itu kan ini ya macam-macam ya sekarang. Cuma sampai saat ini belum ada penelitian. Ini kan baru ya, COVID ini kan baru. Tuh. Jadi semua baru. Tiba-tiba berubah lagi obatnya. Besok berubah lagi obatnya. Gitu kan. Jadi untuk penelitian untuk obat-obat itu belum ada Pak Faujan, setahu saya ya. Cuma kalau misalnya COVID bisa menimbulkan gangguan pendengaran, iya. Iya, itu sudah COVID-nya saya pernah sendiri ya, dapat. si Iya, virusnya COVID-nya ya. sendiri. Karena kan dia masuknya kan di mana? Kan dia masuknya port di entry-nya kan dari hidung. Ya. Hidungnya itu terus ke belakang itu dia ketemu sama nasofaring. Nasofaring itu yang berhubungan dengan telinga. Di situ dia ya, maksudnya dia menyerang sarafnya sehingga ya itu dia jadinya tuli sensorineural tuli saraf kayak orang tua begini. Makanya jadi maksudnya COVID ini Masya Allah ya, maksudnya banyak yang bisa apa namanya bisa dia serang ya. Terus pertanyaan kedua apa tadi, kotoran ya? Kotoran Kotoran itu memang berguna. sebenarnya kotoran menghalang jamur, Menghalangi tumbuhnya jamur. menghalangi tumbuhnya jamur. Sebenarnya jamur itu tumbuh karena lembab ya. Lembab, maksudnya pasiennya itu sering, misalnya pasien-pasien alergi ya, mereka sering berair telinganya sehingga basah. Orang alergi kan sering telinganya basah ya. Telinga basah bukan berarti dia congean kayak dia infeksi telinga tengah, bukan. Jadi dia infeksi telinga luar tapi basah-basah terus sehingga timbulnya jamur. Kalau kotoran telinga dia baiknya karena halo Mbak Ola, ini Umi aku dari Swiss udah join, Masya Allah Terima kasih Umi. banyak udah join. Alhamdulillah. Iya. Apa namanya tadi? Serumen kotoran itu yang sebenarnya bukan kotoran ya namanya. Serumen ya namanya tuh. Dia sebenarnya kan kelenjar minyak. Dia sebenarnya justru memang baik karena dia fungsinya adalah melindungi telinga kita dari misalnya masuknya debu atau serangga. Jadi dia ditahan dulu dengan kotoran itu. Nah, jadi nggak langsung masuk ke dalam. Malah kemarin hari apa tuh? Aku dapat pasien yang kemasukan lipan di telinganya. Kok bisa itu lagi apa? Lagi tidur atau gimana? Jadi jam 3 pagi dia merasa ada sesuatu yang masuk di telinganya karena kamarnya itu lembab. Nah, karena ada kotorannya di dalam, jadi lipannya tuh terputar-putar di kotorannya itu. Oh, malah terhalangi untuk masuk ke dalam lagi ya? Iya, astagfirullah. Aku sampai geli liatnya. Tapi ya itulah. Tapi memang kalau misalnya ada kan kotorannya kalau sudah terlalu keras ya memang harus dibantu sama dokter untuk kasih keluar. Makanya memang kekurangannya memang serumen ini kotoran telinga itu ya, kita sebut kotoran telinga aja ya. Ya, kalau sudah banyak, ada kan pasien itu sudah tebal, udah kayak apa ya? Udah kayak aspal di dalam telinganya tuh. Nah, itu harus kita kasih keluar. Begitu. Jadi sebetulnya yang terbaik untuk membersihkan telinga itu dengan cara apa? Kalau misalkan tadi kata Mbak tidak bisa, apakah harus selalu ke dokter THT? Dan jika tidak ada dokter THT di sekitar kita, harus ngapain? Itu aku mau nanya itu, Mami Helen. Tahu nggak sih, aku tuh kita ya, saya kan tadi udah bilang, kita tuh termasuk di Komisi Daerah Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian. Kami sudah melatih dokter-dokter di puskesmas. Fauzan udah ngasih alatnya ke mereka untuk mereka bisa melakukan tindakannya di puskesmas. Begitu. Cuma memang kalau udah keras kan mereka juga takut kan bisa vagal refleks ya. Nah, jadi mereka suka rujuk itu ke ke rumah sakit. Sebenarnya Fauzan obat Forumen itu membantu sebenarnya. Cuma kan abis itu kan mereka harus dikasih keluar di praktek. Kalau cuma sedikit kalau pakai obat tetes telinga itu dia bisa keluar sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau udah yang keras, itu harus dibantu. Iya. Ini Pak Fauzan orang farmasi loh. Di KKHI Mekah. Penguasa. Madinah, Mami. Madinah ya, aduh aku lupa. Kan kita sama.
Iya, aku lupa. Bukan, salah lagi. Tahun 2007. Nah, kayaknya harus diperiksa dokter Irman nih, dokter Helen. Enggak, aku mikirnya Fauzan di Mekah. Oh ya, di Madinah ya. Dokter Helen, ini ada pertanyaan titipan dari teman saya. Jadi dia ini udah lama gitu ya menderita sinusitis. Jadi kalau misalkan dari dulu menderita sinusitis, apa chance atau risiko untuk menjadi tuli usia tua atau presbikusis ini gimana? Sinusitis itu kan orang itu kalau sinusitis pasti dia akan merasa terganggu sekali dan harus selalu sering ke dokter. Karena orang sinusitis itu dia sering berulang-ulang beringus, sakit ini apa hidungnya, sakit kepala juga sakit kepala. Jadi kan pasti dia selalu ke dokter. Soalnya saya jarang sih temukan pasien sinusitis. Kan tadi ya predisposisinya kan apa aja yang membuat dia jadi presbikusis ya. Kalau itu dia gangguannya sih di telinga tengah. Dia mungkin ada gangguan pendengaran tapi bukan presbikusis. Jadi dia ada masalah di tuba eustachius, jadi hubungan antara hidung sama telinga, itu yang masalahnya. Tapi kan kalau dia udah rajin, biasanya pasien sinusitis itu pasti selalu galau ya, pasti di ke puskesmas, kemana gitu untuk minta bantuan. Oke. Sebetulnya bisa nggak sih proses penurunnya itu diperlambat, dan kalau misalkan bisa, bagaimana caranya? Ini kayak pertanyaan kemarin ya. Iya. Kayaknya kalau kesehatan neurodegeneratif ini bakalan mirip-mirip deh pertanyaannya. Memang ada hal-hal sesuatu yang kita tidak bisa lawan, yaitu faktor adalah ketuaan ya. Kita nggak bisa lawan. Ya kita cuma mungkin bisa ya Kak Irma mungkin kita melakukan pencegahan dengan menjaga pola makan. Misal kalau orang diabetes, jadi dia harus rajin minum obat diabetesnya. Orang hipertensi harus rajin minum obat hipertensinya. Tapi ya proses penuaan itu memang dia berjalan pelan. Dia jalannya pelan-pelan. Tiba-tiba pasiennya bilang, wah aku nggak bisa dengar ya. Padahal sebenarnya dia udah nggak bisa dengar beberapa waktu yang lalu. Cuma dia baru nyadar waktu ketika dia gangguan pendengaran yang sudah sangat berat. Gitu. Tapi insya Allah kalau kita sering mendengar murotal, mendengar hal-hal yang baik, tidak mendengar hal gibah, apa segala macam, insya Allah telinga kita tuh akan dilindungi ya. Amin. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Yang lain silakan. Mungkin tuh yang 3 apa tuh? Di chat. Chat apa tuh yang 3? Mana 3 nggak ada? Udah selesai ya? Udah dijawab. Izin. Oh, aku nggak baca. Silakan. Iya, iya. Mi, kemarin biasanya kita manggil Dokter Helen ini Mami ya. Oke, silakan Mami Helen. Mami Helen, kemarin itu kan aku ini ya, telinga itu ada jamur ya. Jadi alhamdulillah sekali nih dapat keterangan dari Mami Helen kalau orang yang alergi itu telinganya cenderung lembab ya, basah ya. Jadi kemarin dokternya juga bertanya tuh kira-kira dari mana gitu, dan ternyata keterangan Mami Helen tuh agak nyambung karena aku memang alergi ya, sering alergi. Jadi sarannya gimana tuh nih? Karena terkadang sudah sembuh tapi dia mau timbul lagi tuh gatel, tiba-tiba udah jamur gitu. Coba ke dokter udah jamur gitu. Gimana nih? Memang sarannya? Ya penyakit jamur itu penyakit yang paling bikin stres, baik dari sisi pasiennya maupun dari sisi dokternya. Karena berulang-ulang kan pasiennya datang, yang bikin pasien stres itu kan sakit gatal. Nah, jadi memang Fauzan tuh harus sering kontrol, nggak ada pilihan yang lain. Terus kurangin apa? Coba mungkin bisa melakukan tes alergi ya ke dokter di sana. Bikin tes alerginya di mana ya? Bisa ke dokter THT, bisa ke dokter penyakit dalam, bisa. Jadi dites cukit kulit apa yang bikin alergi. Misalnya makanan, kan biasanya bikin alergi telinga itu makanan ya. Misalnya hobi makan apa? Makan apa ya? Telur, kacang. Apa yang lain-lain itu? Coba makan ingat-ingat apa? Makan durian.
Makan durian. Durian. Ada loh orang alergi beneran. Ada loh orang alergi dengan sisik kulitnya sendiri gitu. Ya. Jadi makanya penting orang-orang alergi itu harus ngetes alerginya ini apa gitu. Pak Fauzan ini coba tes alerginya apa supaya bisa dihindari. Diabetes kan enggak kan? Kan enggak diabetes. Karena orang diabetes juga kan suka lembab-lembab apa segala macam mungkin apa. Oh iya. Terima kasih banyak. Masih ada pertanyaan lagi, Pak Fauzan, ke Mami kita ini. Masya Allah. Mami, kapan tugas bareng lagi, Mi? Tahun depan, Insya Allah. Tahun depan daftar. Dia udah mulai ngelobi katanya, Pak Fauzan. Baik. Masya Allah. Izin bertanya. Silakan. Mbak Sis, silakan. Iya, selamat sore Dokter Helen, Kak Boya. Selamat sore. Ya. Selamat sore, Mbak. Mohon maaf. Ya, mohon maaf kalau sinyalnya agak putus-putus ya, Dokter. Soalnya di sini agak jelek sinyalnya, lagi mendung soalnya. Gini, saya juga baru tahu tadi Dokter bahwa kalau telinganya sering basah, salah satu penyebabnya alergi kalau nggak salah tadi ya Dokter ya. Iya. Nah, kebetulan waktu itu beberapa hari telinga saya bolak-balik basah gitu ya Dokter ya, sebelah kiri. Sakit juga, gatal juga, terus saya periksakan ke dokter di klinik kantor, terus waktu itu sih dokternya kurang tahu ya penyebabnya apa ya Dokter ya, cuman waktu itu diperiksa, dilihat pakai alat apa saya nggak tahu apa namanya, ternyata katanya ya mungkin. Nah itu katanya di dalam telinga saya itu di dekat apa gitu sudah terlalu dalam banget, itu ternyata ada kotoran telinga yang sudah terlalu dalam. Nah saya jadi ingat-ingat lagi tuh kenapa ya ada kotoran telinga terlalu dalam ke sana, padahal saya merasa tidak pernah membersihkan telinga pakai cotton bud gitu ya Dokter ya. Dan saya ingat-ingat ternyata waktu kecil saya itu sering dibersihin telinganya dulu sama ibu saya. Pernah itu kalau nggak salah ibu saya ya masuk gitu, kalau nggak salah ibu saya bilang tuh. Nah apa karena itu ya, walau alam juga. Cuman kata dokternya di kantor saya waktu itu, Mbak ini harus ke THT katanya, harus disedot katanya gitu kan. Saya tanya emang nggak bisa ya Dokter ya kalau pakai obat telinga apa gitu Dokter biar ditetesin terus keluar nanti sedikit-sedikit. Nggak bisa, ini harus disedot. Apakah memang seperti itu ya Dokter Helen ya prosedurnya? Oh, Terima oke. kasih. Iya, sama-sama Mbak. Satu Mbak, aku nggak lihat telinganya kotorannya segede apa, kan? Kalau memang kotorannya kalau misalnya kotorannya gede, memang itu harus dikeluarkan gini ya. Kalau kotorannya itu kecil, mungkin dia nggak ngomong kayak gitu ya. Banyak rasanya apa sih? Rasa pendengarannya tertutup nggak? Enggak sih, biasa aja Dokter. Cuman waktu Pas itu dia lihat aja ya. Iya, terus waktu telinga saya itu gatel dan mengeluarkan basah gitu ya, tapi cairan basahnya tuh kayak cairan air aja biasa Dokter, cuman gatel banget gitu. Terus sakit, berdenging juga enggak sih, cuman agak bengkak di bagian ini nih deket lubang telinga waktu itu. Itu kenapa betul-betul. ya Dokter ya? Itu bengkak itu karena alergi. Jadi ada proses alergi, proses peradangan, infeksi ya, sehingga ada bengkak ya. Kalau kotoran, memang kalau tidak bisa dilakukan di praktek di klinik, memang harus ke dokter THT. Karena takutnya Mbak, di belakang itu kan ada gendang telinga. Saya minta maaf sekali, harusnya saya menaruh anatomi telinga di sini supaya ya aku tuh lupa banget. Kak Boya bisa nggak cari anatomi telinga? Oke, saya cari ya, tapi silakan lanjutkan dulu, nanti saya cari. Iya, karena kayak gini ya, telinga itu kan dia bukan cuma telinga gitu doang, jadi telinga luar ya, daun telinga, ada liang telinganya. Nah, itu udah daun telinga sampai liang telinga itu telinga luar namanya. Nah, telinga tengah sampai dengan gendang telinga. Nah, kalau misalnya dokternya tidak kompeten dan melakukan tindakan sehingga gendang telinganya Mbak itu dikorek dan rusak, bocor segala macam, itu gangguannya lebih parah lagi.
Maksudnya gangguan terjadi. Ya itu yang hijau. Yang hijau itu gendang ya. Nah mungkin Mbak Sis itu kotorannya mungkin di external auditory canal. Ya, di external auditory canal ini ya. Gitu. Nah kotorannya situ. Tapi mungkin karena udah dibilang udah ke dalam, didorong-dorong sama mama waktu kecil, mungkin sudah hampir ke timpanik membran ini loh, yang warna kuning, hijau. Mungkin sudah dekat di situ. Dokter. Nah, dokternya udah nggak berani korek itu, ya. Makanya kenapa saya bilang hati-hati mengorek telinga, karena setelah gendang, setelah timpanik membran ini, ada yang telinga tengah itu sudah ada atau misalnya malleus incustapes, itu tulang-tulang pendengaran. Kalau ini rusak, kita udah blabas, nggak bisa dengar apa-apa lagi, karena tulang-tulang pendengar kita sudah rusak. Udah gitu, tambah ke dalam lagi itu sudah organ-organ pendengaran dan keseimbangan. Makanya kenapa vertigo itu kan ada di THT. Kenapa orang bisa vertigo? Karena bermasalah di telinga dalam ini, ada semicircularis canal. Setelah itu vestibular nerve itu sudah ke otak. Jadi nggak bisa diremehin ya, namanya telinga itu dekat sekali dengan otak. Makanya anak-anak, saya suka sedih kalau ketemu anak-anak yang congek bertahun-tahun dibiarkan sama orang tuanya, sudah datang dengan parese. Parese itu mulutnya mencong. Anak-anak SD mulutnya udah kayak orang stroke gitu loh. Kenapa? Saraf vestibular nerve-nya ini rusak gara-gara infeksi. Makanya nggak boleh diremehin, Mbak. Mbak Sis itu udah bener, dokternya bilang, entah gini ya, tindakan untuk mengeluarkan kotoran telinga itu bisa disedot, bisa di toilet telinga ya, ada namanya tindakan telinga toilet telinga itu dibersihkan pakai kapas, lidi kapas. Mirip seperti cotton bud, tapi kan yang melakukan kan orang yang profesional, dokter THT-nya. Jadi kan kita melihat menggunakan lampu kepala, dilihat sampai ke dalam. Nggak sampai kalau kita bersihin sendiri kan kita pakai cotton bud, udah deh, udah masuk nih, udah keluar nih. Gitu kan. Makanya saya bilang sama pasien, emangnya kotorannya dibersihkan, dilihat, emang masukin cotton bud, kayaknya udah selesai nih. Nggak taunya di dalam tuh terdorong, itu sampai terdorong ke gendang. Hati-hati aja. Oh baik dokter. Jadi kalau kasus kayak saya tadi, kemungkinan kan kotorannya itu udah sampai tadi mana dokter, timpanik ya? Di membran timpanik. Mungkin belum sampai di situ, tapi mungkin sudah ke dalam ya. Kan dia panjangnya external audit sekitar 2-3 cm kalau nggak salah nih. Ya benar. Oh gitu. Nah itu kalau sudah sampai situ memang maksudnya tidak bisa penanganannya kalau dengan obat tetes telinga gitu, nggak bisa ya dok? Bisa, bisa dengan menggunakan obat tetes telinga, tapi tetap harus dibersihkan Mbak. Tetap harus dibersihkan oleh dokternya supaya kan tahu kondisi. Soalnya kalau Mbak mau tetes terus Mbak korek pakai cotton bud, kan Mbak nggak lihat sebelah mana kotorannya, kiri, kanan, muka, belakang, atas, belakang gitu kan. Oh iya. Betul dokter. Mbak. Jadi kalau tetes telinga saja itu tidak bisa membantu mengeluarkan kotoran itu sendiri ya. Jadi makanya harus dibantu oleh dokter. Atau gimana? Begini. Saya saranin kalau menggunakan obat tetes telinga itu tetap harus dalam pengawasan dokter. Memang ada pada saat mereka setelah menetes datang ke praktek lagi, Masya Allah udah keluar gitu. Tapi kan ada beberapa bagian dari kotoran itu masih tinggal di situ. Jarang sih yang pas dia habis tetes langsung keluar semua tuh jarang. Apalagi kalau misalnya kotoran telinganya udah segede apa ya? Ini nih segede sepanjang liang telinganya tuh kotoran. Jadi kotorannya tuh udah sepanjang berapa senti? Sekitar 2-3 senti itu di dalam telinganya. Itu agak susah kalau masa nggak dibantu. Kalau mungkin yang punya Mbak Sis, kalau mungkin cuma kecil, ya. Tapi saya nggak menyarankan Mbak Sis korek-korek telinga sendiri, takut Mbak. Nanti Mbak korek dokter ini yang lain. Siap, baik. Terima kasih Dokter Helen. Iya, sama-sama Mbak Sis. Mbak Mona mau open mic atau Mbak Mona malu-malu. Oke, saya bacain aja. Mbak Mona katanya, disarankan nggak ya untuk kita itu kontrol telinga secara rutin ke dokter THT? Dan kalau disarankan, seberapa sering? Karena Mbak Mona nanya ke dokter THT, aku jawab iya harus. Karena kan telinga itu indera ya, telinga itu indera.
ketika kita kehilangan indera pendengaran itu luar biasa stresnya, ya. Jadi kalau saya sih pasien itu mungkin ya bisa kalau memang nggak ada keluhan ya, kalau memang nggak ada keluhan dia bisa 6 bulan sekali gitu. Tapi kalau ada orang keluhan pendengar kotoran telinga yang banyak itu harus, kalau saya ya itu harus 2-3 bulan harus datang, karena ada orang kotoran telinganya tuh dalam hitungan minggu, hitungan hari tuh udah banyak. Nah, gitu. Karena mungkin kelenjarnya banyak ya, kelenjar keringat minyaknya banyak. Gitu Mbak Mona. Jadi rajin-rajin ke dokter THT ya. Jadi untuk rutinitas itu tergantung individual sekali ya, tidak bisa digeneralisir setiap orang, hanya semua orang sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Oke. Iya. Ini ada pertanyaan lanjutannya dari Mbak Mona. Tahunnya kita itu kotoran telinga kita banyak itu gimana, Dok? Ya dikasih tahu sama dokternya. Kalau nggak diperiksa nggak tahu ya, betul. Kalau nggak diperiksa nggak tahu. Si Mona ketawa. Iya kan, dikasih tahu sama dokter. Kalau dia kan kadang-kadang pasien datang, dok saya nggak bisa mendengar loh. Mungkin kemasukan air gitu pada saat berenang. Nah kalau dia berenang, air kolam atau air laut atau air masuk ke telinganya, itu kotorannya mengembang. Mungkin awal-awal ini sebagai konduksi ya, sebagai kotoran itu malah sebagai konduktor ya, yang menghantarkan bunyi. Tapi kalau dia sudah lembab, sudah basah sama air, mengembang. Akhirnya dia nggak berfungsi lagi sebagai penghantar bunyi lagi dia. Makanya pasien sudah merasa penuh telinganya. Sebetulnya ada nggak sih komplikasi yang lainnya selain dari penghilangan pendengaran kalau misalkan kotoran sudah banyak? Sakit juga. Pasien merasa sakit. Tapi yang paling banyak itu kotoran telinga itu menyebabkan gangguan pendengaran. Cuma memang ada profku di Jakarta bilang, kan kita tuh sering turun-turun dulu ya sebelum pandemi. Ada laporan dari puskesmas, dok, misalnya sebelah sana tuh pasien di SD itu banyak siswa yang kotoran telinganya ini penuh gitu kan. Cuma kalau memang dia tidak mengganggu pendengaran, kadang-kadang kita ya oke kalau memang dia nggak merasa karena sebenarnya gini, kalau kita mengunyah atau kita berbicara begini, ini kalau dia masih di luar ya, masih nggak terdorong ke dalam sekali ya, di daerah ini external auditory canal yang masih merah-merah ini, itu kan ada, coba kalau kita gini, ini kan ada temporomandibular joint ya, tulang ini ya, di depan, coba kalau kita raba begini, itu kotoran itu sebenarnya akan keluar dengan sendirinya. Yang penting jangan didorong ke belakang. Kalau sudah di daerah hijau-hijau ini, Pak Boya, ini udah nggak bisa. Kalau daerah merah-merah ini yang di external auditory canal ini yang ada kan yang merah, ada yang hijau. Kalau yang merah ini dia masih tulang rawan. Jadi dia bergerak bersamaan dengan sendi yang di sini. Kalau kita bicara atau kita makan. Kalau sudah di daerah yang hijau ini, dia udah stuck di situ karena sudah tulang yang kompak. Jadi dia nggak bisa lagi. Jadi sebetulnya bisa distimulasi, bisa keluar sendiri ya, menarik juga. Beberapa asal dia nggak berat, nggak banyak. Oke. Dan mungkin nggak basah juga ya, soalnya kan ada tipe yang basah, ada tipe yang kering gitu. Kadang-kadang yang basah yang setengah-setengah kayak selai gitu, ada yang bisa jatuh sendiri kalau dia udah kayak ball gitu ya, tapi dia masih masih konsistensinya masih. Tapi memang itu ya memang kayaknya memang harus ada dijadwalkan lah ya ke dokter THT. Masa kita ke salon bisa? Untuk kesehatan nggak bisa gitu kan, karena kalau pendengaran itu hilang kan aduh gimana ya. Tapi sebetulnya BPJS juga apakah mengcover untuk cek rutinitas telinga ini? Gimana dokter Ella? Cover. Kan dia kalau BPJS kan dia aturannya kan dia dari dulu vaskes pertama dulu dari puskesmas. Nah kalau dokter di puskesmasnya udah nggak bisa bikin, mungkin dia rujuk dengan gangguan pendengaran, ternyata dia kotoran telinga, kita kerja di rumah sakit.
Karena memang tidak semua, soalnya gini, tindakan membersihkan kotoran telinga itu juga ada namanya tindakan ya. Kadang-kadang bisa membuat pasien juga kesakitan. Makanya kalau saya tuh kalau orang yang saya tanya dulu, ini sakit nggak Pak? Oh enggak dok. Nah, bilang ya kalau sakit ya. Karena kan kalau kita masukin alat ke liang telinga yang sempit itu kan kena saraf-sarafnya juga. Makanya pasien merasa sakit. Sehingga memang kita sering menggunakan obat tetes telinga untuk mengencerkannya dulu. Kalau memang dia sudah 2-3 hari begitu bisa kembali lagi. Kalau sudah encer kita spooling, istilahnya kita cuci pakai air hangat. Baru atau setelah itu kita toileting atau kita sedot atau suction gitu. Tadi Dr. Helen di awal-awal cerita juga bahwa kadang suka ada anak-anak kecil yang suka dibiarkan oleh orang tuanya sampai congeknya, kemudian sampai sampai parahnya itu sampai mulutnya sampai menyon gitu ya, paresis. Nah, mungkinkah karena masih banyak orang-orang di sana di Indonesia yang kurang aware terkait dengan pentingnya kesehatan telinga? Mungkin Dr. Helen sebagai tadi di ketua program seperti itulah, saya lupa namanya. Ada nggak sih raising awareness program terhadap masyarakat awam? Kita kan memang ini ya, kita kan ini program dari WHO bahwa 2030 itu kita harus minimal gini loh. Kalaupun mereka sakit, kita bisa menanganinya gitu loh. Karena kan sekarang itu orang-orang nggak mau ke dokter tuh karena malu, merasa aib, ada congek gitu-gitu kan. Nah itu harus kita gimana ya? Singkirkan. Makanya di Komda PGPKT itu Komisi Daerah Penanggulangan Gangguan Pendengaran Ketulian itu bukan cuma dokter doang, itu ada perawat, ada bidan, ada stakeholder yang lain ya, maksudnya ada sekolah dinas pendidikan, karena kita mau turun ke sekolah-sekolah kan bising anak-anak SD tuh yang cuma memang dibutuhkan orang yang ikhlas Pak Boy ya, karena kita bekerja tanpa biaya. Ya mungkin kita masukin acara atau apapun itu kita mungkin ini ke Dinas Kesehatan Provinsi, ada program-programnya mereka kan. Tapi kalau misalnya ada baksos itu kan ya pokoknya kita turun lapangan. Cuma memang ini saya agak sedih nih setahunan hampir karena udah nggak pernah baksos Pak Boy ya. Karena bagaimana mau baksos kita lagi pandemi gini kan. Oke, Mbak Riri mau open mic aja ya. Mbak Riri ini punya angelic voice loh. Mbak Riri silakan. Oke, maaf nggak bisa menyalakan video semuanya lagi di jalan sinyalnya. Oke, nggak apa-apa, silakan. Ya. Izin bertanya dok, tadi mengenai menggunakan ABD dok, kalau pasien-pasien lansia itu pada desibel berapa ya dok yang harus menggunakan ABD? Karena kan sama-sama tahu dok ABD itu mahal ya dok, dan BPJS cuma bayarnya berapa gitu kan dok? Ya. Kan sebenarnya dia gangguannya itu kan ada gangguan ringan, sedang, berat, ada tuli ringan, sedang berat, profound. Kalau dia masih, saya rasa semua desibel ya, mau dia profound pun memang tergantung ininya ya Mbak ya. Kan kalau misalnya dia misalnya lebih dari 30, kan itu sudah berat ya desibelnya. Kan sorry, dia kan 25 0 sampai 25 itu normal, 25 ke atas itu sudah ringan, sedang, berat, sampai profan. Profan itu udah nggak dengar sama sekali loh Mbak. Tapi sebenarnya itu, makanya saya bilangnya, memang Mbak Ririn bilang ABD itu mahal. Karena sebenarnya Mbak, semakin dia mahal, mau dia profound sekalipun, ada beberapa yang masih bisa tertolong dengan ABD. Cuma memang tergantung namanya alat ya Mbak ya. Alat itu kan semakin dia mahal, semakin canggih, sampai dia bisa mengatur frekuensi yang bisa dia dengar, yang dia bisa gini, misalnya dia bisa dengarnya di frekuensi berapa gitu ya. Nah, alat bantu dengar itu dia bisa mengcover. Cuma ya lagi-lagi, andai kan di sini ada orang yang bisa menyampaikan, maksudnya tolong BPJS jangan mematok ABD itu, soalnya kalau
yang barang-barang elektronik yang murah begitu kan memang susah ya Pak Boya. Maksudnya kita mau cover yang sampai berapa desibel itu memang harus ada Mbak yang bagus, tapi memang dia mahal gitu. Yang BPJS itu kan dia bantunya berapa ya? 200-an ribu ya kalau kayak kacamata gitu. Itu kadang-kadang malah pasiennya merasa ini ABD-nya malah tambah bikin ribut, sakit, nggak nyaman, begitu kan? Jadi sebenarnya tergantung ininya sih Mbak. Ada di THT itu yang bagian audiologis. Mereka bekerja di kayak ada nggak Mbak Ririn di mana? Di Jakarta apa di Bandung? Di Padang. Saya di Padang, Dok, di Jamil, Dok. Ih, Mbak Ririn di Padang di rumah sakit. Iya, Mbak Ririn dokter rehab di M Jamil. Mbak Ririn tanya sama udah Jeki. Oh, udah Jeki. Oh iya, Dok. Saya biasanya mainnya sama ada Jeki sama Dani Girza, Dok. Coba. Soalnya kan aku tuh maksudnya gini, ABD itu kalau yang disediain BPJS itu Mbak, itu tuh pasien memang kadang-kadang bilang Dok. Halo? Ya. Oh. Ya, silakan terus lanjutkan dokter. Mbak Riri dengar kok. Kalau dia yang tuli-tuli yang sudah sangat berat misalnya begitu agak susah ini ya. Karena ya gitulah kelemahan alat-alat yang ya memang alat elektronik itu gimana ya Pak Boya? Kan dia memang malah ada yang di Jakarta itu dia harganya sekitar 30-an juta gitu. Itu udah bagus sekali. Iya. Cuma memang lagi-lagi namanya alat kan teorinya seharga segitu bisa kan harusnya dia mengcover gangguan pendengaran seberat apapun ya. Kayak yang lebih dari 90 desibel itu tuli berat kan. Tapi ada teman saya, ini pengalaman. Teman saya udah ke Jakarta, dia sudah mencoba beli yang itu yang harga segitu karena dia kan memang dia mencoba ya untuk orang tuanya. Tapi ternyata memang tetap tidak terbantu gitu loh. Mungkin karena sudah terlalu rusak ya, sarafnya. Sudah hampir 79. Jadi memang proses sarafnya udah nggak tertolong lagi. Sudah semakin lemah. Maksudnya untuk mengantarkan bunyi ke otak itu sudah semakin lemah. Oke. Nih ada lanjutan pertanyaan dari Mbak Riri. Kemudian kenapa suara nada rendah lebih gampang didengar? Itu awal-awalnya. Okay. Awal-awalnya. Awal-awal kerusakannya. Kalau dia semakin menebal, ada ya anatomi telinga ya, itu telinga bagian dalam. Kalau dia sarafnya sudah semakin melemah itu semua frekuensi udah nggak bisa dengar. Walaupun pakai alat bantu dengar ya sudah tidak bisa lagi. Iya, yang kayak pengalaman teman saya kan. Dia sudah mencoba beli yang segitu harganya, ternyata nggak bisa juga. Iya. Nah ini tapi kan semoga. Semoga kenapa? Iya. Ya semoga kalau kita yang belum tuli kita dengar yang baik-baik aja deh. Dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan. Ada pertanyaan yang lain? Silahkan jika ada pertanyaan bisa open mic. Terima kasih Pak Ahmad Intihan udah hadir juga. Izin bertanya lagi boleh nggak ya? Silakan Mbak Sis. Terima kasih Kak Boya. Dokter ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama, apa yang menyebabkan perbedaan di orang tua? Maksudnya gini, ada orang tua yang usianya udah di atas 75, tapi telinganya masih baik-baik saja, bisa mendengar dengan baik. Tapi ada juga yang masih 60 tahun sudah tidak bisa mendengar atau kurang mendengar. Itu yang pertama, dokter, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, tadi kan dokter bilang ada kasus selipan masuk ke dalam telinga ya dokter ya. Saya jadi teringat teman saya itu dia juga pernah ngalamin tapi semut yang masuk ke dalam telinga dia. Pertanyaan saya, sebenarnya hewan-hewan ini masuk ke dalam telinga itu penyebabnya apa dokter? Apakah karena telinganya mungkin di dalam kotor dan menimbulkan bau yang merangsang mereka untuk masuk, atau ya karena
hewannya iseng aja ingin masuk gitu dokter. Terima kasih. Aduh si hewan. Silakan Dokter Helen. Gini, ini menarik sekali pertanyaan yang pertama, Masya Allah. Sebenarnya kan tadi penyebabnya itu Mbak banyak ya, maksudnya dia ada, kita lihat dulu apakah pasien ini walaupun dia sudah tua tapi mungkin lifestyle-nya, ini kita di luar ngomong takdir ya, maksudnya semua itu kan qadarullah ya, dengan izin Allah. Tapi kalau kita bisa secara ilmu kedokteran, mungkin yang tua tapi dia nggak ada penyakit kayak diabetes, hipertensi, dan dia tidak bising, dia tidak hidup di lingkungan yang bising, berpolusi segala macam. Nah mungkin dia bisa proses degenerasi saraf pendengarannya itu, gangguan pendengaran itu lebih lambat dibanding yang misalnya dari muda dia gaya hidupnya udah nggak bagus, dia sembarang mungkin makannya, dia bekerja di tempat yang bising, beberapa hal ya, mungkin dia ada penyakit-penyakit yang bisa membuat telinganya mengalami gangguan pendengaran dan mungkin juga konsumsi obat-obatan gitu kan. Nah, cuma memang ada hal-hal yang memang kita tidak bisa, ada hal-hal yang di hidup ini yang kita tidak bisa jelaskan. Ya, seperti itu kan proses degenerasi semua orang sama. Kan begitu teorinya kan. Semua manusia akan mengalami proses degenerasi, tapi ada hal-hal yang tidak kita bisa jelaskan, Mbak Sis. Ya, karena ada dia mungkin ada yang bilang, kenapa dia, iya tapi dia ini kok dia hipertensi apa. Nah, itu kalau begitu saya udah lepas tangan deh. Kan secara teori kan yang membuat gangguan pendengaran kan gini gitu kan. Tapi kalau ada orang yang begini tapi nggak begitu, tidak sesuai teori kedokteran, itu mungkin sudah masalah takdirnya ya gitu. Tapi hal-hal yang membuat gangguan pendengaran tadi sudah saya sampaikan di awal. Apa lagi pertanyaannya? Terus yang kedua terkait yang masuk di telinga itu bukan cuma sekedar lipan, Mbak, ada bisa juga lintah, bisa semut, ya. Itu biasanya pasien ini kayak kalau yang saya kemarin itu dia tidur di kamar yang lembab. Biasanya lingkungan sekitarnya ya. Jadi bukan karena lipannya iseng gitu. Jadi dia memang tidur, misalnya dia tidur itu yang kemarin pasienku dia tidur di kamar yang lembab. Kan di kamar yang lembab. Udah gitu yang kemarin kemasukan lintah karena dia dia pekerja gorong-gorong pekerja ya. Jadi dia suka menyelam di selokan gitu untuk membersihkan untuk buat gorong-gorong gitu sampai telinganya kemasukan lintah. Jadi semut juga mungkin, makanya Mbak Sis kalau makan kue jangan makan di tempat tidur. Jadi dia kalau Mbak Sis tidur jangan dia masuk. Nah, lo disalahin Mbak Sis. Enggak bercanda Mbak Sis. Kalau kotor enggak sih, justru kan dia melindungi telinga. Kotoran itu kan melindungi telinga dari binatang-binatang itu, dari hewan-hewan itu. Baik dokter, terima kasih. Iya, Helen, barusan saya baca juga karena katanya gangguan penghilangan pendengaran ini juga bisa bisa dikarenakan hilangnya rambut-rambut di telinga. Tapi kan enggak rambut dalam. Telinga dalam, Pak Boya, bukan telinga luar, telinga dalam. Iya, memang semua orang ada ya rambut telinga di dalam. Inner outer cell. Itu kalau orang pakai headset berulang, pakai headset nih. Maksudnya kalau kan kita bisa pakai headset dengan frekuensi yang maksudnya dengan bunyi yang sedang-sedang aja bisa. Tapi itu pun nggak lama. Kan ada orang nggak betah ya. Kalau kita pakai headset dengan volume penuh, itu kan, maksudnya saya belum hitung sih berapa desibel sih ininya, kekuatan bisingnya. Tapi kalau anak-anak muda coba denger deh kalau mereka main game. Orang kita duduk di sini, kita dengar deh di situ. Nah itu sel-sel rambut itu ini kasihan apa namanya? Kan dia berdiri begini, itu rubuh, tek gitu. Sehingga itu membuat proses pendengaran yang harusnya kalau bunyi datang dia bergerak begini, udah nggak bisa, orang dia udah rubuh begini. Begitu.
Oh, jadi menarik ini. Saya baru tahu kalau rambut-rambut di dalam telinga juga bisa berayun-ayun gitu ya. Iya, Masya Allah ya. Tapi jangan Luar hanya biasa bertanya ke ciptaan rumput Allah. yang bergoyang, tetapi juga Rambut telinga yang rambut bergoyang, bergoyang. tapi rambut yang di dalam. Iya, iya. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya, silahkan. Di sini udah maghrib. Oh, udah maghrib ya? Oh, iya. Kita udah 1 jam juga. Oke deh. Kita tutup aja atau masih ada yang bertanya nih? Satu lagi mungkin? Boleh. Sepertinya nggak ada ya. Oke deh, kita tutup aja ya. Kasihan Mbak Helennya juga udah maghrib di Gorontalo sana. Ya, semuanya terima kasih banyak sudah hadir dan juga sudah bertanya dan share terkait experience-nya. Dan terutama saya ucapkan sekali lagi ke Mami Dr. Helen. Ini seru banget kan, mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa share lagi di sini, sehingga manfaatnya bisa terasa sampai ke banyak orang di luar sana yang mungkin suatu hari nanti lihat channel saya juga. Mungkin Dr. Helen ingin mengucapkan kata-kata terakhir sebelum kita udahan, silakan. Kata-kata saya terakhir adalah kita banyak sekali yang harus kita syukuri dalam hidup kita, terutama hal-hal yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita masih bisa mendengar sampai hari ini, itu harus disyukuri. Makanya kesehatan pendengaran juga harus diperhatikan, bukan hanya kesehatan yang lain, misalnya jantung apa gitu kan, kita nggak perhatikan kesehatan pendengaran kita. Semoga ilmu yang saya berikan pada hari ini, walaupun mungkin tidak maksimal ya, karena keterbatasan saya sebagai manusia, semoga bisa bermanfaat untuk semua teman-teman, sahabat, ukhti, soleha semua. Ya, ya nanti ini Pak Fauzan ya, nanti konsul-konsul lagi ya. Yang paling penting adalah kita selalu ya, proses degenerasi kita nggak bisa hentikan ya. Kita nggak bisa hentikan proses generasi. Makanya kenapa kita harus mensyukuri semoga semua apa yang Allah sudah berikan kita hari ini. Dengarkan saja hal-hal yang baik selama kita masih bisa mendengar, jauhi ghibah. Dengan begitu mungkin kita akan dijaga pendengaran kita sampai kita dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wah. Terima kasih banyak kata-kata di akhirnya, nasihatnya ini benar-benar super sekali. Jarang loh ada yang ngasih kata-kata terakhir seperti ini. Saya sampai merinding juga. Mudah-mudahan ya kita semua bisa mengamalkan apa yang barusan Dr. Helen sampaikan juga. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Helen. Selamat beribadah sholat maghrib dan selamat sore untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus packing nih sekarang. Mbak Riri, terima kasih. Mbak Riri salam udah Jeki. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Helen. Makasih Dokter Irma, Mbak Helen, semuanya. Makasih Dokter Helen, semuanya. Ya.